alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Seluruh pengurus yang kami hormati, ibu dan bapak orang tua kami, para penasihat pengurus masjid dan WRT yang kami hormati, ibu dan bapak, tamu-tamu Allah sedang jemaah maghrib rahimahumullah, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ibu dan bapak kajian kita malam ini. Masuk kita kepada hadis nomor urut yang ke-19, masih dalam bab seputaran kematian. Bismillahirrahmanirrahim. La tadhkuru halkakum illa bi khair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian menyebut-nyebut, mengingat-ingat tentang orang-orang yang telah wafat, yang telah mati di antara kalian, kata Nabi, illa bi khair, kecuali yang kalian sebut-sebut itu hanyalah yang baik-baik saja. Jadi belum bapak rahimahullah, sebenarnya ada 3 hal yang saling berkait. Pertama, menangisi. Yang kedua, meratapi. Yang ketiga, menyebut-nyebut. Jadi ketiga-tiganya ini harus diulai agar kemudian duduk dia mana menangis, mana meratap, mana menyebut. Pertama, menangis. Bolehkah orang menangis ketika suaminya wafat, orang tuanya wafat, keluarganya wafat? Maka jawabannya adalah boleh, tidak ada pantangan sedikit. Tapi banyak betul air matanya Ustaz. Selagi banyak air matanya, biarlah tak dikeluarkan dia. Namanya orang bersedih. Macam mana pula menahan rasa sedih? Kita jangankan kematian orang-orang kita cintai, nonton film India pun menangis. Macam mana pula emak wafat kita ketawa, kan ada cerita. Jadi menangis itu hal yang lumrah dalam hidup. Maka ketika wafat Ibrahim, anak kandung Nabi SAW, dari 3 orang anak kandung laki-laki Nabi, yang menggenang di kelopak mata Nabi itu air mata yang paling berlebih adalah ketika wafatnya Ibrahim. Mengapa demikian? Ibrahim ini usianya sudah sempat menyentuh 2 tahun. Jadi sedang, kalau istilah anak-anak sekarang kita ini, sedang lucu-lucunya, lasak-lasaknya, sedang aktif-aktifnya wafat. Yang kedua juga, Ibrahim ibu dan bapak rahimahullah, sangat diharapkan oleh Nabi sebetulnya kehadiran beliau. Maka rasa cinta ini baru mulai begitu kuat tumbuhnya. Rupanya Ibrahim pun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak menggenang air mata di kelopak mata Nabi. Apa kata sebagian orang? Nampaknya Nabi Muhammad tak sabar menghadapi ujian ini. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya ini adalah air mata kasih sayang. Air mata menangis seorang ayah kehilangan anak. Masih berurusan dengan air mata ini, Bunda Bapak, saya sering mendengar penghaji di tengah-tengah masyarakat. Ketika istri nak mencium suami, ketika anak nak mencium orang tua, lalu ada orang berkata, awas air mata, awas air mata, jangan sampai kena air mata. Memangnya kalau kena air mata kenapa? Entah saya yang tak pernah menemukan, wallahu a'lam. Saya belum pernah menemukan ada ayat dan hadis yang melarang mayit itu tersentuh oleh air mata. Makanya saya heran juga, entah di mana dulu asal muasalnya, hingga kemudian kalau sudah anak ini mencium orang tuanya, maka orang cakap, awas air mata, awas air mata. Mana kalau kena air mata kenapa? Namanya orang bersedih, tumpah air matanya, dia tak tumpah air mata. Apakah air mata itu najis? Kan tidak. Apakah air mata itu membatalkan wudu? Kan tidak. Tidak ada masalah dengan air mata. Namanya orang menangis. Jadi ibu dan bapak rahimahumullah, selagi dia tidak berbunyi, itu namanya menangis.
baik menangis itu sebelum jenazah itu dimandikan maupun setelah dia akan dikafani. Nah kalau dia mulai akan dikafani, sudah nak ditutup seluruh badan dia, maka kemudian anak dan keluarganya mencium dia, silakan, tak ada masalah. Nah, ibu dan bapak rahimahullah, yang tak boleh sepupu dia ikut pula mencium dia. Jadi sepupu itu bukan mahram. Yang boleh mencium dia itu hanya yang mahram. Sepupu itu bisa dia pulang ke Bako, ya kan? Sepupu bisa dia pulang ke Bako. Jadi hati-hati, yang boleh mencium keluarga yang wafat itu adalah orang yang mahram kepada dirinya. Selesai masalah menangis. Apa bedanya menangis dengan meratap? Meratap itu berbunyi dia. Berbunyi itu tangis dia atau suara dia besar, beriramanya. Walaupun irama itu hanya macam ini. Belum sempat saya membalas budi kepada emak rupanya telah tiada. Itu namanya meratap. Di kampung kita ini semakin kuat ratapan keluarga itu, ada sebahagian orang menganggap itu kuat merasa kehilangan. Kalau saya menyimpulkan, rata-rata orang yang kuat meratap itu belum tentu dia itu orang yang merasa kehilangan. Biasanya juga sebahagian orang yang paling kuat meratapnya itu orang yang selama emak ayahnya hidup, kadang-kadang dia yang paling tak peduli. Jadi nggak ada jaminan. Kadang 7 anak dia, anak yang paling berbakti dia tenang aja, meleleh air matanya, lepas hati dia. Kenapa lepas hati dia? Yang memasakkan emak dia tiap hari dia. Sudah lepas hati dia, rasa untuk berbakti sudah selesai. Kalau masalah mati, semua orang akan berpisah. Tak ada lagi yang akan dia ratap-ratapkan. Datanglah seorang anak yang tak pernah nampak selama 4 tahun, berguling-guling di situ. Kalau ngomong nampak saya kepada amat, ini salah. Tak ada jaminan orang meratap itu yang paling sayang. Tapi ada juga Ustaz, dia dekat dengan emaknya meratap dia. Terlepaslah dia dekat tak dekat, rupanya meratap ini salah satu su'ul adab terhadap musibah. Su'ul adab itu buruk adabnya terhadap musibah, menghadapi musibah. Jadi salah satu cara orang beriman menghadapi musibah itu wasbir ala ma asabak, bersabar dengan apa yang Allah ujikan, Allah timpakan. Kalau dia ratapi, berarti dia tak terima keputusan Allah. Tak terima saja ditilang, bisa kena tilang ditambah. Apalagi dengan keputusan Allah tak terima. Apalagi kemudian sudahlah tak terima, melawan pula. Belum sempat begini, belum sempat begini. Memangnya nyawa itu bisa kata kita. Kalau nyawa ini bisa kata kita, tanyalah semua orang tua, kapan dia nak mati? Kok dapat Ustaz, sempat awak menengok anak-anak kau gadang. Dah gadang anaknya macam mana Pak Haji? Kok dapat Ustaz, sempat awak menengok anak-anak kau menikah. Dah menikah nak siap Pak Haji? Kok dapat Ustaz? Menengok cucu orang. Ada cucu. Ada kalau cucu, mulai tumbuh kasih sayangnya. Kok dapat Ustaz, paling tidak ada cucu yang sempat nampak awak menikah. Nah, ada orang yang siap dengan berpisah. Namanya berpisah. Berpisah hidup siapa ya Pak? Apa lebih berpisah mati? Mengapa banyak orang menangis-nangis ketika terjadi wisuda? Karena yang kawan ini mau pergi jauh, belum tentu akan berjumpa lagi. Selama ini satu kos dia berdua, terasa kehilangan. Apalagi terasa kehilangan mati. Yang satu dalam tanah, satu di atas tanah. Tak lagi bisa menggapai. Siapa yang tak sedih? Tapi ketika rasa sedih itu berbunyi, itu yang disebut dengan meratap. Alun sempat kami berbakti kepada amak lain. Alun sempat kami magihkan peti gaji kepada amak lain. Belum sempat amak menerima penghasilan kami lain. Selama hidup mana saja. Maka selalu saya ingatkan ibu ke bapak ini. Selalu saya ingatkan.
Bagi bapak ibu yang masih hidup, ayah emak itu sangat perlu, sangat perlu. Nah kalau masih hidup mereka nak membeli apapun hari ini bisa dikasih mereka. Saya hal yang paling saya sesali mengaji, rasa-rasanya sakit. Emak bilang kepada saya, di yo coba mau tengok rumah sudah, nang tengok sudah, nang tengok rumah sebelah kanan sudah, nang tengok rumah sebelah kiri sudah. Apa nampak di rumah? Nah itu kata dia, saya tahu makna kata-kata emak saya. Tengok uang di muka kau lah simit beton, uang kanan kau beton, uang sebelah kiri kau beton. Rumah awak tinggalan celikon. Nampak dia? Nampak. Saya suka rumah lama. Rumah kayu itu sejuk. Apa kata mak? Besok pagi juga mana pakai bulan depan. Besok pagi juga uang turunkan rumah kau, ganti rumah kayu menjadi rumah beton. Sekarang tak ada yang bisa memerintah macam dibangun rumah mak, selesai rumah mak. Saya mau daftar haji. Apa kata mak? Kemana mak? Tadi mak sebelum mak pulang dari pasau, saya minta izin kepada ayah. Kata ayah boleh berangkat haji duluan. Kata istri saya boleh berangkat haji duluan. Sekarang kepada mak boleh saya berangkat haji duluan. Kamu takkan pernah nampak dunia ini sebelum saya melahirkan. Jadi amak dulu berangkat haji baru. Macam itu. Baik, daftarkan mak. Sekarang mana bisa ada orang macam. Alhamdulillah berangkat mak haji. Puncaknya itu Oktober. Di amaknya berangkat umroh bulan Muko. Pas lagi mengandas. Kalau melandai masih mending. Itu masuk-masuknya itu mengandas. Kalau sudah mengandas itu mengairnya apa ya? Menengok saya enggak terdiam. Insya Allah mak, doakan ada duit. Tidak ada duit yang doakan aja mak. Ada duit yang mak. Yang ambilnya dompet beliau, yang ambilnya dompetnya aku duit yang mak. Rupanya 5 juta. Pokoknya bulan Muko amat berangkat umroh. Saya bilang insya Allah. Ayah berangkat juga ya. Sekali itu ayah tak mau berangkat. Kata ayah sakit, ayah tidak bisa berangkat. Berarti satu cuma kewajiban. Alhamdulillah Oktober didaftarkan 26.500.000, bisa tak salah. November emak berangkat, akhir November emak pulang, tanggal 6 emak berpulang ke rumah. Coba kalau tak berangkat, menjadi penyesalan sampai mati saya. Sampai mati menyesal. Satu cuman yang saya menjadi bahan pikir. Saya suka tidur samping mak. Lama tidur kok panas mak sebenarnya. Kipas angin hidup. Oh berarti dia yang kurang di kamar. Kamarnya sudah saya keramik, sudah cantik. Tapi AC-nya belum. Doakan ya mak, ada soki wak pasangkan AC. Belum lagi terpasang AC-nya. Emak berpulang. Sampai sekarang itu kalau saya masuk, biasanya saya sholat kalau pulang kampung selalu di kamar emak. Kalau saya sholat terbayang-bayang AC, terbayang-bayang AC. Jadi macam itu kita kepada emak makin masih ada yang kita sesali, ada yang belum rasanya diberikan. Pernah kita memberikan bini duit emak tak dapat? Tak pernah. Pernah ngasih anak duit ayah tak dapat? Tak pernah. Tak ada satu pun bulan kita lewati loss. Kalau bapak ibu ada yang ragu, tanya sama orang kampung saya. Gak ada yang loss. Tapi asi itu menjadi penyesalan. Nah, makanya mumpung masih hidup ayah emaknya yang saya ingatkan. Siapapun yang masih hidup, maka ayah emaknya perhatikan baik-baik. Tak ada ruginya memberi kepada ayah emak itu kaya juga. Yang tak mungkin putus oleh hitungan matematik dan statistik, putus tuh oleh berbakti kepada orang tua.
nggak ada anak-anak memberi itu hidupnya susah. Langit dan bumi ini melayani anak-anak yang mau berbakti orang tua. Bagaimana kami yang sudah tiada orang tuanya Ustaz? Kan ada mertua itu kan. Jaga mertua ibu itu baik-baik. Jangan ibu bercengkelat-cengkelat. Kalau ke rumah mak ibu laju, ke rumah mertua ibu malas. Ada kadang-kadang orang macam itu. Makanya orang macam ini harus mencontoh ibu-ibu Arafah dalam karyawan. Kalau ke rumah maknya dia laju, ke rumah mertua malas. Ibu dan bapak rahimahumullah, setelah wafat mak itu baru dia menyebut, belum sempat kami berbakti, belum sempat kami memberi. Lah putih balik kepala apa kemana bapak semua. Orang tua itu bukan minta banyak. Orang tua itu bukan minta banyak. Pernah orang tua mematok? Ada orang tua itu mematok. Kalau ada orang tua mematok, itu karena dia yakin anaknya itu bisa dipatok. Emak saya berani matok-matok macam itu setelah saya hidup macam ini. Pokoknya ikut. Berani beliau macam itu setelah menengok anak. Dulu berapa pun diterima. Tapi kehidupan kita mulai membaik, berani diminta. Ikut piti belanja ama, ikut piti belanja ayah. Depan saya dihitung ya. Piti ubek mana? Makanya saya tak setuju Pak Haji orang yang membuat macam ni. Piti belanja ama awak, bini magi. Piti belanja mintu awak magi. Saya orang yang sangat tidak setuju. Dibantah oleh seseorang. Kenapa Ustaz tidak setuju? Orang yang mengandungmu, binimu yang mensukatkan pendapatannya. Orang yang mohon maaf nih, tidak dia mengandungmu, engkau yang menentukan rezekinya. Kalau emakmu dikasih binimu, terkunci mulut emakmu meminta kepada binimu. Mana ada emak mau meminta kepada menantu? Ada ibu-ibu yang berani meminta kepada menantu? Kepada anak itu tahan tidak, apalagi kepada menantu. Dikasih 300, dikasih 400. Coba kalau anak kandung. Kalau anak kandung berani dia. Aku nak cukui kata dia. Menantu kesayangan mak tu bisa salah satunya istri kita, tapi yang akan dibawanya ke pasar, dia mohon maaf nih, yang dibawanya ke pasar itu saya. Amak ni ke pasar, ya mak. Amak di muka, ambo di belakang. Tinggal tunjuk, iko. Kenapa? Anaknya bayar. Coba kalau menantu bayar. Kalau menantu itu bertanya, apa boleh mak? Alah dunia. Kalau menantu banyak kau banyak kau ni. Coba kalau anak beliau kan berani dia ngomong. Kalau menantu, akanlah amak boleh kata apa? Ikan sale yo jual kata menantu itu kan bertanya macam itu. Ikan sale yo jual, jele ni. So, kan sanggup dia mengatakan dia juga. Kalau anaknya belakang, oh mak, ikan tapa lah ya mak, ikan salai mak, iyo jual ni. Bangsan ko kami tutu ko nak pasalai, oh ni kan? Kami tutu ko pasalai ko jual. Itu logika sederhana pak. Bini awak tanya selero, anak awak tanya selero. Masa yang mengandung awak tanya selero? Anak lu berguling-guling setelah mak tiada. Apa yang nak diguling-gulingkan? Semaso iblis kau lah. Mumpung masih iblis. Dan bukan lama dia hidup. Kalau bapak ibu sudah ada yang 45, apalagi yang 50, 55, umur mak dah 75. Entah 2 tahun lagi.
Ibu bapak rahimahullah. Jadi kalau bunyinya ratapan namanya, innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahli, kata Nabi. Sesungguhnya mayit itu diazab, pasti diazab bi bukai ahli, karena ratapan keluarga. Jadi jangan diratap. Yang ketiga bukan diratap, menyebut-nyebut namanya setelah mati. Yang mana yang boleh? La tadhkuru halkakum illa bi khair. Jangan kamu menyebut-nyebut orang mati kecuali yang baik-baiknya saja. Awak kan sering mendengarkan di tengah-tengah masyarakat, awak bukan membangun yang almarhum Bapak Ustaz. Dulu Ustaz, tadi guru masih hidup. Memang orang yang paling tidak bisa jaga mengarati itu Ustaz. Itu menyebut yang buruk namanya. Kalau rapi Ustaz ini orang paling kareh Ustaz. Boleh disebut orang mati itu, tapi yang disebut apa? Kebaikan. Kalau tak dulu dia yang ngotot membeli tanah ini Ustaz. Tanah ini kan awalnya kami dengan masyarakat hanya membelinya kecil Ustaz. Tapi almarhum ini ngotot, harus lapang. Awak waktu itu seketik kursi Ustaz, tapi yang ngotot harus lapang. Buktinya kini Ustaz, taraso masani segadang ikopun, ndak dicukupi loh. Bilo teraso Ustaz, bulan puasa cik hari raya Idul Fitri. Rupanya almarhum itu visioner, berpikirnya jauh ke depan. Siapa yang menyangkut dulu jalan karyawan kok? Ada sungai, ada air mengalir yuk sebentar di Bogor. Yuk baca ya. Saya masih nggak betul kok. Saya udah lama jadi penceramah masjid. Lama penceramah masjid. Dari dahulu masjid biasa, masjid kecil. Asal keluar dari masjid maka ada air mengalir di jalan itu, ya kan? Sampai sekarang macam cantiknya masjid, megahnya masjid. Dari dahulu tidak ada orang betul, sedikit orang sampai selama ini orang mengaji ceramah maghrib. Tadi maghrib laki-laki 3 saf. Siapa yang pernah menyangka? Ya kan? Maka dibuatlah tanah yang luas. Rupanya tak ada satupun tanah yang tak terpakai. Seluruh itu pakai. Dulu mungkin orang berpikir ada parkiran sedikit. Untuk apa parkiran kata orang? Sekarang tak muat parkiran. Ya kan? Masuk mobil agak 3 buah. No. Siapa menyangka kan? Dan Rasulullah kita apa? Belum. Mudah nanti dapat ya. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Alah dia gue namanya juga. Siapa yang menyangka dahulu tidak ada orang terpikir parkir. Sekarang rupanya penuh. Senang hati kita menengok penuh. Maka ibu dan bapak, kalau yang begitu boleh dicatatkan. Jadi yang disebut yang baik-baik. Dulu masjid ini Pak Ustaz besar tapi tak begitu cantik. Tapi zaman siang dulu Ustaz disebut nama seorang di sana. Itu Ustaz dipoles, ini dipercantik, ini dibuat kamar mandi, begini dibuat kamar mandi. Pokoknya Ustaz nyaman. Sekarang orangnya telah tiada, boleh disebut. Jadi yang boleh disebut itu yang baik-baik saja. Tapi yang baik jangan pakai ujung. Tapi Pak Ustaz, ada pun kadang-kadang kalau lama muncul pakai tapi ujung. Aluci masalah ini Ustaz. Jangan. Sampai situ ya. Sampai situ saja. Idza tamma syai'an bada ayat musuh. Memang manusia itu kalau sudah menengok sesuatu yang sempurna sekalipun, bada ayat musuh nampak saja oleh dia kekurangannya. Jadi biasakan dalam hidup ini memuji saja. Aku sebenarnya strike sama nyoba Ustaz, tapi ada satu hal yang aku tidak suka. Tidak boleh dalam hidup. Saya termasuk banyak dokumentari orang baik. Ustaz Edi Azhar, sebenarnya suku ceramah, cuma ngacok mana pengganti nanti. Itu salah satu
yang banyak dikritik orang. Ada lagi yang kadang-kadang kalau pengajian sore, saya di Azhar tuh enak sama, cuman tak cukup lama itu. Tapi saya alhamdulillah tak semestinya hal-hal macam itu tak semua. Karena memang yang tahu jalan hidup kita. Saya bilang tadi sama Ustaz, saya dari Pasir Pengaraya baru nyampe 6.15. Tak langsung pulang ke rumah. 6.15 baru nyampe. Tak langsung pulang ke rumah ke Arafah. Tapi ada masanya yang tak bisa datang sama sekali. Walaupun selagi bisa diusahakan. Nah, jadi ibu dan bapak rahimahumullah, dalam mengejarkan satu kegiatan kepada kegiatan yang lain, kadang-kadang kita terlambat, kadang tak terkejar. Nah, itulah kemampuan kita makhluk, penuh dengan keterbatasan. Kita lanjutkan. Qala rajulun, telah bertanya seorang laki-laki kepada baginda Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ausini bi syai'in, berilah saya nasihat akan sesuatu yanfa'unillahu bih, yang bermanfaat olehku terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan pesan itu berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qala, ada 3 kata Nabi. Qala, Nabi pun berkata, pertama, aksir dzikral maut, perbanyaklah engkau mengingat mati. Mengapa kita disuruh Nabi banyak mengingat mati? Dengan banyak mengingat mati yuslika 'anid dunya, maka engkau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan menjadi terhibur di atas dunia. Jadi kalau kita ini banyak mengingat mati, maka menghadapi dunia persilatan ini agak tenang sedikit. Wa 'alaika bisyukri, perbanyaklah engkau, kata Nabi yang kedua, bersyukur. Fa inna syukra, karena sesungguhnya bersyukur itu yazidu fin ni'ami, bertambah rasanya engkau mendapatkan nikmat. Yang ketiga, wa aksirid doa, perbanyaklah engkau berdoa, kata Nabi. Fa innaka la tadri mata yustajabu lak, karena kamu tak pernah tahu kapan doamu mustajab. Kita boleh sedikit. Ada 3 kunci hidup yang perlu kita amalkan. Pertama, banyak mengingat mati. Kalau kita nih banyak mengingat mati, maka akan terhibur menghadapi dunia. Maksudnya terhibur dalam hidup ini. Oh, anak Pak Ustaz, saya dapat anak Pak Ustaz dahulu, Pak Ustaz, sebelum menikah Pak Ustaz, memang tak sedikit patuhnya. Semenjak balaki jumpa aja tu Pak Ustaz, semakin depan. dan ada menengok-nengok aku oleh Pak Ustaz. Kecewa hati, siapa yang tak kecewa? Tapi ingat, sekecewanya hati ibu itu belum seberapa. Kini baru 1 orang anak di testing. Mohon maaf. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ini bukan dalam rangka mengharapkan, tapi justru dalam rangka mengingatkan akan datang masanya ibu terbujur kaku seorang diri. Mohon maaf, suami ibu menikah lagi, ketiga-tiga anak ibu tak peduli, menantu apatah lagi, cucu pun dah sibuk dengan berlari, maka dunia ibu yang pernah ibu raih dibagi-bagi, dan itu akan terjadi suatu saat. Jadi kalau kita menengok dunia ini, lalu ingat kita akan mati. Ustaz ada menghadapi macam ini, menjadi tumpuan oleh saya, Bang. Kalau saya menghadapi hal-hal yang agak berat, kalau ada hal-hal yang berat saya hadapi, selalu poin 1 ini saya bawa ke diri saya. Apa yang kau takutkan? Karena sebentar lagi pun bukan hanya penyakit mati untuk hadapi, bukan hanya fitnah, tetapi kemudian katamu pun takkan didengarkan orang. Jadi kalau ke situ kita lari, akhirnya jalan saja. Jadi kalau bapak-bapak hari ini
Mohon maaf, hari ini bapak susah, umpamanya apa diusahakan tak jadi, apa diusahakan tak jadi. Kalau bapak pernah jaya, tiba-tiba bapak mundur, terjun bebas, itu menaikkan balik rasa kepercayaan diri begitu sulit, maka ingat kaji. Bukan hanya terjun bebas bapak, suatu saat mohon maaf, makan bapak tak bisa lagi, mata bapak terkatup, telinga bapak tak mendengar, yang ada itu setiap hari maror buka, maror buka, maror buka, maror buka. Jadi jangan takut kehilangan sesuatu, karena memang kita akan kehilangan segala-galanya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ingat mati itu, maka hati menjadi terhibur. Ada orang membenci kita, mencari buruk kita saja kerjanya. Jangan khawatir, itu hanya testing. Kalau dicari buruk kita di atas dunia ini, itu biasa. Karena memang kita ini buruk dan orang lain pun bukan berarti lebih baik dibandingkan kita. Mengapa kita ini masih dihargai oleh orang lain? Karena orang lain belum tahu aib kita. Tapi ingat satu hal, orang yang membongkar aib bapak ibu belum tentu dia lebih baik dibandingkan ibu dan bapak. Pegang kata itu baik-baik. Jadi jangan terlalu beribah hati dengan orang memfitnah kita, membongkar aib kita. Dia belum tentu lebih baik dibandingkan kita. Tapi saya malu Pak Ustaz, terbongkar Pak Ustaz, di mana muka akan disuruhkan. Ingat, sebentar lagi akan mati. Kalau mati itu tak perlu muka disuruhkan, dia akan tersuruh sendiri. Apapun cara orang hidup dunia ini terserah dia. Ya kan? Lepas teman-teman ibu nampak ni apa yang jadi jangan terlalu khawatir. Maaf, usia 67 tahun pula abang ni menikah Pak Ustaz. Selama ini kami dari kecil, dari nol membangun semua ini bersama. Tak pernah dia aneh-aneh Pak Ustaz. Usia 67 gaib Pak Ustaz katanya. Ketahuan dia rupanya sudah punya istri lain. Mohon maaf, saya bukan mengucapkan yang tak patut kepada ini. Mohon maaf. Jika terjadi, ingatlah mati. Mati itu apa yang terjadi? Mohon maaf, semuanya akan meninggalkan kita. Tak ada yang tak meninggalkan kita, semuanya meninggalkan kita. Makanya kata Nabi, kasihanilah olehmu orang, apa kata Nabi, yang tidak didoakan oleh keluarganya. Maka kita ini kalau sering-sering mengingat mati, maka hati kita menjadi terhibur. Itulah Pak Ustaz, pas dicek di labor Pak Ustaz, rupanya buku kanai penyakit namanya Pak Ustaz, stadium lanjut. Itu belum seberapa. Mati itu induk segala penyakit. Setiap rasa sakit dan kedatangan penyakit kalau dihadapi dengan sabar yang menjadi penghapus dosa. 2. Wa alaika bisyukri, perbanyak bersyukur. Kenapa kita mesti bersyukur Pak Ustaz? Fa inna syukra yazidu fin ni'ami. Karena banyak bersyukur itu terasa oleh kita menjadi penambah nikmat. Alhamdulillah ya Allah. Saya ini cuma kena penyakit ini. Orang minta ampun parah. Saya sakit ibu dan bapak di depan dokter tuh. Saya tengok, awak kira awak yang paling parah penyakitnya waktu itu. Saya tengok orang lain jauh lebih parah, nanti paling mulai dia. Saya tengok rupanya di antara orang sakit ini saya paling sehat. Yang kurang dalam hidup ini adalah qalilan ma tashkurun, teramat sedikit manusia yang pandai bersyukur. Kita ini banyak menerimanya. Coba bayangkan, bapak ibu masih datang ke masjid,
Ada orang sampai mati tak pernah ke masjid. Sudah datang ke masjid, i'tikaf berpahala, sholat berjamaah berpahala, dapat lu lalu. Aduh. 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 Mendengar kaji Ustaz pun dua pahala, pahala dunia, pahala akhirat. Pahala dunia bisa sampai berehat. Maka yang paling kuat lakunya ketika mendengar ceramah pun diam cek diam. Itu pahala dunia. Pahala yang lebih daripada itu ajran azim, pahala yang besar. Saya tak pernah protes orang tidur waktu dengar ceramah. Yang saya protes cuma satu, orang bercakap di waktu saya ceramah. Kalau bercakap dia hilang bahan ceramah waktu. Ibu dan bapak rahimahumullah, kalau nak tidur, nak selonjor dia nak menyala-nyala dia biarlah. Yang penting mau dia tak masjid. Ibu dan bapak rahimahumullah, kita ni mesti bersyukur. Datang ke masjid tak mudah-mudah. Jangan dikira mudah datang ke masjid. Mau bapak ibu duduk di masjidnya, ada hebat hati bapak ibu. Kemana nak dicari? Nak bisa bentuk-bentuk nih bang. Kadang dipaksa-paksa, kalau hati tak mau itu mau dia datang. Tapi kalau hati itu sudah merasakan kemanisannya itu, mohon maaf, walaupun tak dengar dia ustaz berceramah, menengok wajah ustaz itu jadilah begini. Saya ketemunya macam itu. Sudah berapa umurnya mbak? Kata dia. Mbak sudah berapa umurnya? Kata dia. Ada rupanya ibu-ibu yang bisa ngomong dengan mbak. Ditanya Pak Ustaz, mbak sudah berapa umurnya? 105. Maaf Pak Ustaz, mbak tidak bisa mendengar. Tapi kalau ibu tuh ngomong dengar deh. Nah, ada pula ibu telepati berdua. Tapi Pak Ustaz, mbak ini asal Ustaz yang ceramah dia minta antar ke masjid. Dia hanya mau menengok Ustaz ceramah. Dia hanya menengok aja. Entah saya memilih dengan mendiang suaminya, wallahu a'lam. Hanya sama menengok wajah Ustaz aja. Jadi ada orang dia tak kenal, tapi dia suka duduk. Beberapa kali saya ketemu jamaah pakai alat dengar. Alat dengarnya tinggal, duduk dia di masjid. Dan dia tak dengar. Tak jelas sudah dia tak bicara Ustaz, tapi dia duduk. Jadi duduk itu pertanda orang yang pandai bersyukur. Ibu-ibu yang masih kuat ke masjid, alhamdulillah, masih kuat memasakkan suami, alhamdulillah. Jangan ibu mengeluh-ngeluh. Masa awak itu mencuci, awak itu kesadung. Jangan ibu cakap macam itu. Ada masanya ibu nak melakukan itu nak bisa. Kalau ibu masih bisa masak, masih bisa mencuci, pertanda ibu masih sehat. Saya doakan ibu panjang umur, semuanya sehat semuanya. Amin. Uang belanja naik pula semua. Amin. Sampai malaikat mereka kuasa. Yang terakhir, wa aksirin doa. Perbanyak berdoa kata Nabi. Kenapa kita mesti banyak berdoa Ustaz? Fa innaka la tadri mata yustajabu lak. Karena kau tak pernah tahu kapan doa mustajab. Tapi rasanya tak mungkin Pak Ustaz. Tak ada yang tak mungkin bagi Allah Ta'ala. Jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Tapi mungkin ini Pak Ustaz, persentasenya begitu kecil. Orang yang menganggap persentase doanya mustajab kecil itu menghina Allah Ta'ala. Saya setiap Sabtu sekarang bang, Sabtu siang itu ngasih motivasi kepada pengusaha-pengusaha pemula di travel. Biasanya pada zuhur yang banyak hadir itu ibu memang, tapi pengusaha-pengusaha pemula ngumpul travel. Selalu saya sampaikan, ketika kalian berangkat dari rumah, maka bayangkanlah Allah Ta'ala sudah menjanjikan untuk kalian rezeki yang banyak. Maaf, burung tak sekolah dia, asal mau dia meninggalkan sangkar kata Nabi pagi hari,
maka dia pulang pasti dalam keadaan gelap. Itu dijanjikan oleh Allah Ta'ala mudah-mudahan. Jadi kalau ada orang mengatakan, ibu ada rencana buka usaha, Allah mau Pak Ustaz. Sudah mulai, alun Pak Ustaz. Kenapa belum mulai? Karena Pak Ustaz bingung Pak Ustaz. Awak kemarin Pak Ustaz, modal, biaya listrik, gaji karyawan. Kalau begitu tabung saya dulu baik-baik, usaha. Kalau banyak betul pertimbangannya, tidak usah buka usaha. Jadi macam mana Ustaz? Buka kedaimu, awali dengan basmalah, ikutkan Al-Fatihah, selebihnya itu kerjaan Allah. Gue karajo awak, jangan urus karajo Allah. Awak kadang-kadang suka mengali-ngali karajo Allah. Andaikan iko, yo kalau begitu, kalau begitu. Orang yang kalau banyak kalau bakalau, tidak akan pernah jadi. Karena dia sudah menghina Allah dan diri. Yang banyak itu kalau. Jadi kalau nak bikin usaha apa sih? Nggak kedainya, mulai. Yang banyak itu kalau. Yang penting doanya. Maka tiap pagi itu biasakan asal melangkah dari rumah, bukan hanya di atas sajadah waktu sholat duha, asal melangkahkan kaki dari rumah, berdoa minta luaskan rezeki. Kenapa doa kita tuh kadang-kadang terlalu formal? Saya mengaji, Bang, kalau saya dalam keadaan rasanya sulit, saya ngomong ke Allah Ta'ala macam masalah yang saya hadapi. Ya Allah, saya hari ini butuhnya sekian, habis itu untuk ini sekian, habis itu untuk ini sekian. Rasa-rasanya ya Allah, kalau bukan Engkau yang membantu, tak mungkin hamba dapat itu semuanya. Bertolong hamba. Terus siapa lagi kita bisa minta tolong kalau bukan kepada Allah? Minta tolong kepada orang lain. Ada orang lain yang mau menolong bapak saya? Ada. Mana ada orang yang mau menolong bapak tiap saat? Jangan orang lain minta apa? Tiap sebentar apa minta tolong? Gak akan benci atau dengan bapak. Jangan kami minta orang lain. Minta Allah. Maka kami minta tolong ke Allah Ta'ala. Caranya dengan berdoa. Maka doa ini banyak-banyak, sering-sering, acap-acap. Itulah yang paling penting rasanya disampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam kesempatan. Ya Pak, silakan.